Ayah, ayah, katanya kian kuat. Tak disadarinya lagi bahwa tangan dan kakinya telah kembali seperti biasa. Dan lama baru didengarnya pintu diketuk dan suara Sabarudin memanggil-manggil. Sabrina, Sabrina, sayang. Sabrina terkejut. Buru-buru melihat dirinya di kaca besar lemari. Ya Tuhan, betapa pemurah dan penyayangnya Engkau. Pikir Sabrina yang melihat dirinya telah normal kembali. Tanpa sengaja dan tanpa dapat mencegah, air mata membasahi pipinya. Tuhan telah menyelamatkannya. Ia membukakan pintu untuk Sabarudin. Laki-laki itu heran melihat wanita yang kembali disayanginya itu menangis. Dan ia tadi jelas mendengar Sabrina memanggil-manggil, ayah. Sabarudin memeluk Sabrina merapatkan kepalanya ke dada. Wanita itu kemudian terisak-isak. Mengapa? Apa yang telah terjadi? Ku dengar kau tadi memanggil ayah, ujar Sabarudin. Ya, ayah tadi datang. Apa kata beliau, tanya Sabarudin. Bahwa kau sesungguhnya sayang kepadaku dan aku harus pandai-pandai menjaga diri. Beliau tidak marah. Tidak menyebut-nyebut peristiwa itu. Kalau begitu kita segerakan ke makam beliau. Kita yang harus ke sana. Bukan beliau yang kemari, kata Sabarudin. Ditentukanlah hari keberangkatan. 3 hari lagi. Persis hari Jumat. Sementara itu, setelah mengobati Taufik, pejabat jujur yang dianiaya oleh 2 orang rekannya Joyo Sukarto dan Sumarta, Erwin didatangi ayahnya yang mengambil alih tugasnya. Dengan jalan saban malam mendatangi kedua petugas negara yang curang itu. Jalubuk dalam bentuknya sebagai harimau penuh. Dia tidak menyakiti mereka. Hanya tiba-tiba muncul dan mondar-mandir di kamar mereka. Kedua orang itu saling menceritakan pengalaman mereka yang sama. Sehingga yakinlah mereka bahwa yang mengirim harimau itu tentu tak lain daripada Taufik atau abangnya, Jamal. Pada keesokan harinya setelah kunjungan Jojo dan Sumarta ke rumah Taufik, Erwin memerlukan datang ke rumah orang itu. Bertanya apakah masih ada kegelisahan dan ancaman atas diri Taufik. Mereka menceritakan tentang kedatangan kedua orang yang minta ampun itu. Dan tentang ayah Erwin yang rupanya telah mengganggu mereka. Manusia harimau muda itu amat terharu. Untuk kesekian kali mengetahui betapa besar cinta ayahnya terhadap dirinya. Dilihat dari kenyataan ini, mestinya Erwin merasa sangat beruntung dan bahagia mempunyai orang tua yang begitu. Tetapi adalah suatu kenyataan pula, bahwa kelainannya dari manusia lain telah menimbulkan banyak kesukaran. Pada kunjungan Erwin ini, Jamal yang sudah duda menceritakan bahwa istrinya mati karena buatan orang. Dan kini ada sahabatnya yang sedang dirundung malang karena anak gadisnya dibikin gila oleh orang jahil. Mendengar cerita ini Erwin tahu apa maksud Jamal dan hatinya menjadi kecut. Karena berurusan dengan pasien wanita bisa menimbulkan kesukaran lagi kelak bagi dirinya. Maukah Tuan menolong? Tanya Jamal. Lama Erwin tidak memberi jawaban. Kemudian ia mengusulkan agar mencari dukun yang baik. Kalau dokter-dokter ternyata tidak dapat menyembuhkan si sakit. Jamal menceritakan bahwa sebagaimana dalam hal adiknya Taufik, telah banyak dokter mencobakan segala kebolehan mereka, tetapi tidak berhasil. Tidak ada dokter yang tidak dihina oleh Amalia, gadis yang dihinggapi penyakit gila itu. Kepada semuanya ia berkata, tak usahlah coba-coba mengobati saya. Saya tahu apa yang ada di dalam hatimu dokter. Engkau sebenarnya hanya ingin meraba-raba tubuhku yang menggiurkan ini. Bukankah begitu? Mengaku sajalah. Ada beberapa dokter yang tidak menghiraukan ocehan si gila itu, namanya saja sudah orang gila. Mereka coba juga memeriksa dirinya. Dalam hal begitu Amalia akan membentak. Pergi kataku ataukah kau mau kuhajar. Ada 3 dokter yang ditamparnya dengan tenaga luar biasa. Sehingga mereka benar-benar merasa sakit. Bahkan seorang di antara mereka sampai terjatuh lalu ditendang oleh Amalia, orang tuanya, Mas Kun dan istri. Malu bukan buatan. Lalu dicobalah dukun, yang ada di Jakarta sampai-sampai yang didatangkan dari Banten dan Cirebon. Semua akhirnya angkat tangan, tidak sanggup. Kemudian Jamal menceritakan apa yang dilihat dan dialami sendiri oleh adiknya Taufik.
dan dipersaksikan oleh mereka sekeluarga. Tentang dukun ajaib yang masih muda, tidak diceritakannya tentang Jalubuk. Tetapi ia tidak menyembunyikan mengenai kedatangan Joyo Sukarto dan Sumarta ke rumah mereka. Minta ampun karena mereka selalu diganggu harimau. Jadi dukun itu membalas kepada orang yang menjahili Taufik, tanya Maskun yang sahabat baik Jamal. Dan kemudian jadi lebih dekat oleh karena ia menikah dengan Juwariah yang masih famili Jamal. Ya, begitulah nampaknya, jawab Jamal. Yang mengirim harimau piaraan itu tentu dukun itu. Itulah yang aku mau, kata Maskun yang benar-benar haus pembalasan atas siapapun yang melakukan kejahilan itu terhadap anaknya. Kurasa yang mengirim penyakit ini si Jahaman Syarif yang bajingan itu. Karena dia kaya raya dan pejabat tinggi, dia merasa harus mendapatkan segala apapun di dunia ini. Dia beberapa kali mengirim orang kepada kami melamar Amalia, yang sudah banyak kali digodanya dengan berbagai jalan. Syukur tidak berhasil. Orang itu pernah mempergunakan 3 wanita. Seorang di antaranya kawan Amalia. Mengajak anak kita makan malam di suatu hotel di pinggir pantai yang terkenal jadi tempat pertemuan orang-orang berduit dengan wanita-wanita yang mau menjual dirinya. Ataupun dijebak oleh kaki tangan cukong-cukong dan bapak-bapak yang mau cari plesiran. Dengan berbagai jalan akhirnya Amalia mau. Tahu-tahunya di sana bertemu dengan si Syarif. Rupanya semua sudah diatur. Sampai-sampai ke kamar hotel. Kata kawannya sekedar istirahat dan menikmati pemandangan dengan angin lautnya. Hampir terjadi. Hampir saja. Untunglah anakku belum cukup fly dibuat kawan-kawan perempuan si Syarif. Dia menjerit dan maksud terkutuk itu jadi gagal. Dia harus dibalas mal. Harus. Minta dukun itu mengirim harimaunya ke saya supaya dikoyak-koyaknya si Dajjal itu. Atau minta dukun itu agar jahanam itu ditarik ke jalan raya. Lalu dirobek-robeknya di sana. Kalau itu bisa dilakukannya, hatiku akan puas. Maskun yang amat marah jadi lebih mengutamakan pembalasan daripada memikirkan kesembuhan anaknya. Kau bisa bicara dengan dukun itu Anti, dukun itu agak aneh. Diberi 1 juta cuma diambil 10.000, kata Jamal. Tambah bagus kalau begitu. Itulah dukun sejati, tidak mengutamakan uang. Takkan dia mau mengirim harimaunya ke musuh-musuh Taufik, ujar Maskun. Dia merasa senang karena rencana pembalasan pasti akan berhasil. Itulah makanya Jamal menceritakan tentang kemalangan Maskun oleh kegilaan yang menimpa anak gadisnya. Tetapi Erwin, betapapun suka menolong sesama manusia, teringat akan pengalaman-pengalaman pahitnya di masa silam. Antara lain di Surabaya, sehingga ia terpaksa menghindar dari sana. Memang, cinta jika dipertimbangkan dari berbagai segi kadangkala lebih banyak membawa celaka daripada bahagia. Jadi, cinta tidak selalu membawa ketentraman hati dan kebahagiaan perasaan. Akan kupertimbangkan dulu Tuan Jamal, jawab Erwin. Kasihan gadis itu, dia sangat membutuhkan pertolongan. Kalau Tuan dengar dia menjerit dan melolong, Tuan akan kasihan kepadanya. Bagaimana kalau kita pergi melihatnya? Mungkin keadaannya yang amat berat itu akan meringankan hati Tuan untuk memberikan bantuan, kata Jamal yang tidak mengerti kenapa Erwin menjawab akan mempertimbangkan dulu. Aneh dukun ini. Mau mengobati orang saja harus pakai pertimbangan. Apa yang harus dipertimbangkan? Apakah dia pilih-pilih orang? Ataukah dia mau mengetahui dulu, terlawan atau tidakkah olehnya dukun yang mengirim guna-guna penyebab gila itu? Bukan soal terlawan atau tidak dukun yang menjahilinya, kata Erwin. Muka Jamal jadi merah. Malu bukan buatan. Pikirannya dibaca oleh anak muda itu. Dia juga menjadi takut. Bukan tidak mungkin Erwin merasa dihina dan dia berbalik marah dan memberi pelajaran kepadanya. Maafkan saya Tuan Dukun, katanya. Hanya itu. Baiklah kita akan melihat gadis yang sakit itu, kata Erwin. Kalau Tuan berkenan. Kalau tidak pun tentu tidak mengapa. Ujar Jamal yang kini merasa khawatir kalau keluar lagi kata-kata yang tidak disukai dukun itu. Ia pun harus menjaga jangan berpikir yang buruk mengenai Erwin.
karena Erwin dapat membaca segala apa yang terlintas atau terpikir oleh otaknya. Aku senang Tuan menceritakan tentang kemalangan yang menimpa gadis itu. Tetapi Tuan tentu mengetahui bahwa aku pun hanya manusia biasa dengan segala kelemahan dan kekurangan yang ada pada tiap manusia. Jamal kagum di dalam hati dukun muda ini begitu polos. Dalam pandangan Jamal dan segenap keluarganya, dia begitu hebat. Tetapi toh dia tetap saja berhati rendah. Tidak sombong dan tidak mata duitan. Setengah jam kemudian mereka telah tiba di rumah Mas Kun, yang kebetulan ada di rumah. Begitu juga istrinya Juariah. Ketika Jamal masuk dengan membawa Erwin, Mas Kun memandangi orang muda yang berpakaian teramat sederhana itu dari atas ke bawah. Erwin tahu tetapi dia diam saja. Dia ini yang akan mengobati Amalia, tanya Mas Kun kepada Jamal. Jamal kaget mendengar pertanyaan itu. Agak bernada sombong. Karenanya dia tidak menjawab. Dia takut Erwin jadi marah. Kalau memang sanggup, saya minta Tuan membalas sakit hatiku kepada orang yang mengirim guna-guna kepada anakku itu. Tuan bikin dia jadi gila atau makan dia, kata Mas Kun penuh emosi. Erwin agak memerah padam. Tentu Jamal sudah berkata banyak kepadanya. Orang ini lancang mulut, tetapi tidak punya maksud buruk. Erwin tahu bahwa Jamal bercerita karena ia merasa apa yang dialaminya itu luar biasa dan terlalu hebat. Dan untuk memberi harapan kepada saudaranya Mas Kun bahwa Amalia masih bisa diobati. Lain tidak, tetapi Mas Kun ini agak sok, pikir Erwin. Berkata Erwin dengan suara datar. Tuan orang yang suka lepas mulut dan pendendam ya. Orang macam Tuan bisa punya banyak musuh. Tuan tidak berteguran dengan orang yang tinggal di sebelah rumah Tuan ini bukan? Karena anak Tuan yang berusia 7 tahun berkelahi dengan anaknya yang juga seumur itu, kata Erwin. Kini Mas Kun pucat dan takut. Bagaimana dukun ini bisa tahu? Anak-anak berkelahi kan hal biasa. Sesudah berkelahi mereka akan berbaik kembali. Lagi pula tetangga Tuan ini orang baik hati. Dermawan. Bukankah begitu? Ujar Erwin. Membuat Mas Kun semakin takut. Dia tidak menanggapi. Apa yang dikatakan Erwin semua benar. Sebagai pendendam, Tuan lebih mengutamakan pembalasan kepada orang yang membuat anak Tuan sakit. Kalau benar begitu halnya, Tuan bukan membicarakan penyakit anak Tuan, tetapi sakit hati Tuan, kata Erwin. Malunya Mas Kun dan istrinya yang sejak tadi mendengarkan. Jadi bukan kepalang. Maafkanlah suami saya ini Tuan Dukun, kata Juariah. Dia memang suka emosi. Kami mohon bantuan Tuan Dukun untuk mengobati anak kami. Mau Tuan melihatnya? Barangkali Tuan akan kasihan. Umurnya baru 19 tahun. Ya, Pak Dukun, kata Mas Kun mau memperbaiki kesalahannya. Umurnya baru 19. Kasihan dia, menyahut Erwin. Umurku baru 25. Tak pantas aku jadi bapak Tuan. Aku tidak turut mengamalkan penyakit bapakisme. Kalimat ini membuat Mas Kun menyadari bahwa orang muda ini bukan orang kampung biasa yang kebolehannya hanya jampi-jampi lalu menyembur muka si sakit dengan air dari mulutnya yang barangkali juga sedang bau pit atau jengkol. Maafkan saya Tuan Dukun, kata Mas Kun yang menyadari salah perhitungannya terhadap anak muda itu. Sudah terbiasa bilang bapak. Kebiasaan buruk lebih baik dibuang. Penggunaan kepintaran ataupun perkataan seharusnya disesuaikan dengan tempatnya. Mas Kun tidak menjawab. Jamal kian merasa bahwa walaupun Erwin baik hati, dia tidak mau dibikin sembarangan atau dihina di dalam hati. Dan tidak heran, dia sendiri sudah mengatakan bahwa dia hanya manusia biasa yang punya banyak kekurangan dan kelemahan. Mereka masuk ke kamar si sakit. Juariah duluan. Gadis itu berambut kusut masai seperti baru habis diacak-acak. Mukanya pucat, agak kurus. Tetapi kecantikan masih tampak membekas pada wajahnya. Keempat orang itu, termasuk Jamal berdiri di hadapan ranjangnya. Semula Amalia memandang saja, tanpa ekspresi apapun. Seperti masa bodoh, peduli amat tetapi dengan amat mengejutkan mereka. Termasuk Erwin. Gadis itu tiba-tiba berteriak. Hai, kau dukun palsu. Kau menipu orang tuaku ya.
Kau bukan mau datang mengobati. Kau mau membuat aku supaya tergila-gila kepadamu. Sudah berapa banyak gadis sakit yang kau perkosa dengan menyuruh semua orang keluar. Kau dan gadis-gadis itu yang boleh tinggal berdua di kamar. Itu caramu menipu dengan kata-kata mengobati. Pergi kau, setan. Erwin harus tabah menahan diri. Dan dia dapat menahannya. Tetapi meskipun begitu, dia merasa malu bukan main.